Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Saya sebagai hamba Tuhan itu mendoakan Dokter Susi tidak lebih banyak daripada ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini yang lebih banyak berdoa buat Bu Susi. Saya sejujurnya, saya bingung juga harus berdoa seperti apa. Makanya saya tidak lebih rajin dibanding ibu-ibu ini. Karena apa? Saya takut kalau saya doa, ini Tuhan bikin sembuh atau Tuhan panggil cepat. Jadi itu yang saya tahan. Hari-hari terakhir dia gitu ya, jarang lihat dia ngeluh. Ini pasti sama Pam bisa confirm tuh ya. Susi itu galak sama penyakitnya, ini betul. Dia punya kemarahan dengan penyakitnya. Kemarahan dalam arti positif, artinya saya mesti ngalahin nih sakit ini. Jadi itu Dokter Susi sakit, awal Dokter Susi itu sakit masuk media. Saya sebenarnya belum tahu kalau dia kena cancer. Saya tahunya dia katanya jatuh dan di tulang rusuknya itu patah. Saya bilang ke dia, "Sus, kok kalau patah kenapa nggak dioperasi aja?" Saya bilang, saya masih ingat dia pertama masuk di media. Tetapi setelah itu baru berapa minggu kemudian, saat saya bilang gitu, "Bu Ida, nanti saya akan cerita sama Bu Ida," katanya. Apa ya dalam hati saya belum tahu, karena saya memang belum tahu apa penyakitnya. Baru setelah beberapa minggu kemudian saya tahu janjinya, "Sus, kamu janji mau cerita sama saya tentang apa penyakit kamu." Baru dia ceritain ke saya apa sebenarnya penyakitnya. Setelah itu dan setelah itu memang keadaannya makin hari makin bisa dibilang memburuk ya. Saya ingat sekali bulan 6 dia masuk Melia, saya hitung sampai akhir kepergiannya itu hampir dia 7 bulan terbaring, tidak bisa dibilang tidak bisa, hanya tertidur. yang paling saya ingat, Mbak Susi ini sebagai mentor kuliner bagi saya. Karena banyak sekali hal-hal yang soal makanan ini beliau ajarin saya, di sini yang enak, di sini yang enak, di sini yang enak, dan banyak hal yang belum dia sempat bilang sama saya pada saat sakit kemarin. Nanti kalau sudah sembuh kita makan ini ya Mbak, kalau sudah sembuh kita makan ini. Jadi banyak hal yang menurut saya sih sebenarnya belum selesai gitu ya, tapi ya rumahnya sudah selesai di surga menurut Bapak ya. Saya berusaha ikhlas, berusaha menguatkan diri dan berbahagia juga. Tadi sore masih bisa mendampingi beliau di saat-saat terakhirnya bersama anak-anak dan keluarga besar. Itu suatu kebanggaan bagi saya, masih bisa lihat beliau sendiri dan mendampingi di saat-saat terakhirnya. Mungkin rekan-rekan yang lain bila bertemu dengan beliau selalu tersenyum. Tapi saya merasa jika saya dekat dia, ada sesuatu yang berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Dia keluarkan isi hatinya, dia berkeluh kesah, dia menangis. Di saat dia kesakitan, saya lihat begitu perjuangan yang begitu besar. Dia menahan sakitnya. Saya merasa jika saya alami seperti ini, mungkin saya nggak akan sanggup.
tapi dia begitu kuat. Dia selalu katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu sayang sama saya. Meskipun sakit yang luar biasa yang dia rasakan, dia tetap katakan Tuhan itu baik. Saya pribadi selama Bu Susi itu sakit, kami sering setiap pulang ibadah siang itu kami selalu ke rumahnya. Kami selalu ujian penyembahan, berdoa bersama. Jadi setiap dia kesakitan pun dia selalu BBM kita datang. Jadi saya bisa simpulkan bahwa Dr. Susi ini adalah satu pribadi yang sangat kuat, sangat kuat. Dia tidak pernah berkeluh kesah dengan sakit yang dia rasa. Yang paling berkesan bagi saya kerendahan hatinya. Tuhan pakai Bu Susi ini dengan tangan dinginnya di dalam hal medis. Puji Tuhan, itu yang berkesan bagi saya, kerendahan hatinya. Bahkan dengan Pak Ibu mereka memang dipadankan oleh Tuhan, memang mereka sama-sama kerendahan hati mereka, itu yang kami rasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hal guyonan, setiap kami habis mercy setiap hari Minggu itu kami terbiasa cipika-cipiki begitu, semua pengerja udah tradisi di sana. Jadi karena dia tinggi, saya pendek, saya selalu lompat mau cium dia. Saya lompat, dia ketawa, ini Bu Brutu, katanya panggilan saya Bu Brutu ini bisa aja dah. Selalu saya lakukan itu yang bikin dia ngakak. Sampai hari ini itu kesan yang paling nggak bisa saya lupakan. Ya, saya mau kesaksian terakhir untuk istri saya. Kesaksian saya merasa Islam benar-benar seorang ibu yang hebat. Dia mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Sampai zaman dulu tertidur di motor juga dilakukan oleh istri saya. Di saat sakitnya dia benar-benar kuat. Saya tidak menyangka kalau istri saya bisa sekuat itu. Yang lainnya sudah dipanggil duluan, tapi istri saya masih kuat dengan tahap-tahapan yang harus dilalui. Saya bangga dengan istri saya. Terima kasih. Bersama